Padri, silakan. Menurut Padri. Ya. Yuk, kan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Fabel. Ini sudah sering kita dengar. Siapa yang masih ingat fabel itu apa? Tentang apa? Cerita apa ini? Cerita apa kok? Yang lain fabel cerita apa fabel? Cerita fantasi. Fabel ada termasuk cerita fantasi. Selain sebagai cerita fantasi, fabel itu secara khusus ceritanya bagaimana? Tentang fabel, siapa yang ingat pengalaman kapan dia pertama kali mengenal fabel itu? Apa? Isa, silakan. Ya. Waktu kecil, Pak. Waktu kecil, maksudnya gimana waktu kecil? Diceritakan, didongengkan tentang fabel. Didongengkan tentang fabel. Oh, waktu kecil. Yang lain bagaimana? Ada yang waktu kecil dengar tentang dongeng fabel juga? Anak-anak, siapa yang masih ingat pengalaman dulu pertama kali kenal fabel waktu kecil? Isa, bagaimana yang pengalamanmu dulu? Waktu kecil, Pak, didongengkan oleh ibu saya. Ibumu, cerita apa waktu itu yang masih ingat? Tentang siapa? Kancil dan buaya. Kancil dengan buaya. Oh iya. Yang lain, apa ada yang punya pengalaman serupa? Masih kecil? Ada cerita? Oke, silakan. Kevin, dari siapa dapat? Dari kakak sepupu saya. Oh, dari sepupunya. Dapat dongeng ya? Ya, bagus sekali. Jadi dongeng itu sebenarnya ada kita peroleh dari semenjak kecil. Kalau saya pribadi masih kecil, ingat saya dulu lirik saya dongeng. Lirik, lirik. Fabel. Siapa yang tahu fabel itu cerita tentang tokoh apa? Aisyah, gimana Aisyah? Hewan, Pak. Fabel itu hewan. Iya. Masa sih? Bukan. Bagaimana Rizky? Bukan, Pak. Itu sebenarnya ceritanya untuk manusia, Pak. Fabel ceritanya tentang manusia. Tapi hewan. Hewan. Yang tokohnya hewan, Pak. Oh, tapi kancil ya. Tapi fabel itu untuk siapa? Manusia. Untuk manusia, bukan untuk kambing. Oh iya, begitu. Jadi fabel sebenarnya cerita untuk manusia, bukan untuk binatang. Begitu ya. Karena binatang nggak perlu tahu cerita, yang penting binatang bisa makan. Mengenai buaya dengan kancil itu kan cerita buaya, kancil dan buaya. Adakah sesuatu yang bisa kita simpulkan dari situ yang mungkin ada berguna bagi kita? Siapa yang mau coba? Pani dulu. Silakan. Dari cerita tersebut, Pak, kita itu harus berusaha dalam mengalami suatu masalah yang dilakukan oleh kancil. Memang apa masalah si kancil? Si kancilnya menyeberangi sungai Tapi dan buaya. ada buaya ya. Jadi dia pasrah gitu aja. Enggak, dia ngapain? Dia memanfaatkan buaya. Memanfaatkan buaya. Ya, berarti dari cerita kancil dengan buaya kita harus bisa mengambil hikmah bahwa kita harus berusaha menghindari dari masalah yang ada. Jangan pasrah begitu saja. Sekarang. Jadi anak-anak, si buaya tadi itu kalau wataknya gimana buaya? Jahat. Sejahat-jahatnya buaya masih lebih jahat manusia yang memotong buaya untuk menjadikannya sepatu kulit buaya. Buaya itu baik. Nah,
ketika kita sedang bicara tentang buaya, kamu jangan selalu termotivasi dengan si buayanya, tapi adalah apa yang bisa ditiru si buaya. Kita kira dulu. Dari si buaya apa yang bisa kau petik dari si buaya? Semangat apa atau apa itu? Nggak ada. Bagaimana kalau dari buaya itu apa yang bisa kau petik? Oh, buaya ceroboh, ya ceroboh ya. Sampai bisa dipakai si kancil, begitu ya. Lalu semangat mau menyerang, ya boleh. Kita beralih dulu ke airan dulu. Bagaimana pendapatmu tentang si kancil? Cerdik, licik. Mana lebih pasnya, licik atau cerdik? Licik. Apa itu ya?